Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ma'rifatullah, dan judul materi pada video kali ini adalah anwa'us syiriki. Macam-macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara tentang anwa'us syirki, macam-macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul akbar, syirik yang besar, dan yang kedua asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Pertama kita bahas tentang asyirkul akbar, syirik yang besar. Asyirkul akbar ini, sahabat-sahabat sekalian, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul akbar yang at-tajalli, yang terang, nyata, jelas. Ada asyirkul akbar yang at-takhafi, dia tersembunyi, seolah-olah bukan perbuatan syirik. Kita bahas syirkul akbar yang tajalli, yang terang. Ini sudah sangat jelas, ya, perbuatan menyembah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembah benda-benda angkasa, misalnya menyembah matahari, bulan, bintang, atau yang lainnya, atau menyembah benda mati, ya, patung, batu, pohon, dan lain sebagainya, atau menyembah binatang, ya, menyembah sapi, menyembah anak sapi, menyembah binatang-binatang yang lainnya, atau menyembah manusia, juga menyembah makhluk gaib, jin, setan, malaikat. Ini termasuk syirkul akbar yang tajalli, syirik besar yang jelas, terang, dia adalah merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan asyirkul akbar yang takhafi, syirik besar yang tersembunyi, yang pertama contohnya adalah berdoa, meminta, atau istighosah, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Ini adalah perbuatan syirik besar, namun takhafi, tersembunyi. Orang yang melakukannya kadangkala dia tidak merasa bahwa dia sedang melakukan perbuatan syirik, dan syiriknya adalah syirik yang besar. Dia berdoa, memohon, atau istighosah, meminta pertolongan, ingin dipenuhi hajatnya, atau dia ingin disembuhkan sakitnya, dia ingin dibebaskan dari segala kesulitan-kesulitannya, dan dia meminta itu misalnya kepada orang yang sudah mati, para wali atau orang-orang yang soleh. Banyak di antara umat Islam yang melakukan kekeliruan seperti ini. Dia kemudian meminta kepada Syekh Fulan, dia meminta kepada seorang wali, memohon kesembuhan untuk penyakitnya dengan ucapan-ucapan yang jelas sebetulnya dia adalah merupakan perbuatan syirik. Wahai Syekh Fulan, saya meminta agar engkau menyembuhkan penyakitku. Ya, tentu saja ungkapan seperti itu adalah jelas dia adalah merupakan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah syirkul akbar. Namun, sahabat-sahabat sekalian, kita pun harus mengetahui bahwa ada tata cara berdoa, kaifiyat dalam berdoa, di mana kita menyebut nama
makhluk, tetapi dia bukanlah termasuk perbuatan syirik. Ini yang kita kenal dengan berdoa dengan cara bertawassul. Ini ada pembahasan khusus tentang hal ini. Saya rekomendasikan sahabat-sahabat semua bisa membaca link di bawah di video ini tentang pembahasan tentang tawassul ini. Ya. Bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang berdoa dengan cara tawassul. Ya, berdoa dengan cara tawassul tentu saja dia tidak termasuk dalam pembahasan yang tadi saya maksudkan. Ya. Syirkul akbar yang takhafi. Sahabat-sahabat sekalian, berikutnya yang termasuk syirik yang takhafi, syirkul akbar yang takhafi, yang tersembunyi adalah perbuatan menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk menetapkan hukum, menetapkan ketentuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sesuai dengan hukum, dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memberikan hak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghalalkan dan mengharamkan, menetapkan aturan, ketentuan-ketentuan yang itu semua bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seharusnya mereka memahami bahwa yang memiliki hak untuk mensyariatkan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memponis ahlul kitab, ya, ahli kitab sebagai musyrik. Mengapa demikian? Di antaranya adalah karena mereka memberikan hak pensyariatan, ya, kepada pendeta mereka, kepada alim mereka, kepada alim ulama mereka, atau kepada rahib-rahib mereka. Kita bisa baca dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka itu menjadikan ahbarahum, yakni alim ulama, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaba min dunillah, menjadi Tuhan selain Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas yang berikutnya, wal Masih ibn Maryam. Orang-orang Nasrani itu menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah menegaskan, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memerintahkan kepada mereka kecuali beribadah itu hanyalah kepada ilaha wahida, kepada Tuhan sesembahan yang hak, yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah, ya, dari apa yang mereka persekutukan. Sahabat-sahabat sekalian, Adi bin Hatim, ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia dulunya beragama Nasrani. Ketika mendengar Quran surat At-Taubah ayat 31 ini, dia kemudian mengatakan, kurang lebih ungkapannya itu dari, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu dulu ketika aku beragama Nasrani, tidak pernah aku menyembah para pendeta, alim ulama, atau rahib-rahib. Kemudian apa jawab Rasulullah? Bala, innahum harramu alaihimul halala wa ahalul harama fattaba'uhum. Kata Rasulullah, betul. Tetapi bukankah ketika mereka, orang-orang alim itu, harramu alaihimul halala, mereka mengharamkan apa yang sebetulnya halal, wa ahalul harama, kemudian dia menghalalkan apa yang sebetulnya haram,
fattaba'uhum, bukankah kemudian mereka orang-orang Nasrani itu mengikuti saja apa yang mereka lakukan, orang alim dan rahib-rahib itu mereka lakukan. Maka kata Rasulullah, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadahan ahli kitab, khususnya orang-orang Nasrani, kepada orang alim dan kepada rahib-rahib mereka. Yakni ketika rahib, para alim ulama mereka menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang sebetulnya halal, kemudian diikuti, maka itu sama kata Rasulullah, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadahan orang-orang kepada orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka atau rahib-rahib mereka.